Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Miss Deli. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama lagi di tema 7, sub tema 4, pembelajaran kelima dan keenam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis, serta berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Ayo, kita mulai pembelajarannya. Alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus digunakan untuk tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, di sini yang pertama ada truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di bagian belakang. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang seperti beras, gula, terigu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ambulans. Ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Mobil ambulans dilengkapi dengan sirene dan alat-alat kesehatan di dalamnya. Yang ketiga, mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan sirene. Sirene digunakan untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan kepada mobil ambulans. Selanjutnya, kita akan mempelajari kembali mengenai kalimat penyelesaian masalah. Apa itu kalimat penyelesaian masalah? Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Untuk menentukan kalimat penyelesaian masalah yang ada dalam teks tulis, anak-anak harus menemukan kalimat masalahnya terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita tentukan kalimat penyelesaian masalah dalam teks yang berjudul "Pergi dengan alat transportasi". Pergi dengan alat transportasi. Alat transportasi dibedakan menjadi alat transportasi pribadi dan alat transportasi umum. Penggunaan alat transportasi pribadi memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, seperti menambah polusi udara dari asap kendaraan dan menyebabkan kemacetan. Kita dapat beralih menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan. Selain itu, penggunaan transportasi umum memiliki banyak manfaat. Di antaranya, kita dapat mengatur waktu dan bisa hidup sehat dengan berjalan kaki ke stasiun atau halte bus yang jaraknya dekat. Nah, anak-anak, dari teks tersebut, kira-kira apa kalimat masalahnya dan bagaimana kalimat penyelesaian masalahnya ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Kalimat masalahnya adalah penggunaan transportasi pribadi
memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, seperti menambah polusi udara dari asap kendaraan dan dapat menyebabkan kemacetan. Kemudian, kalimat penyelesaian dari masalah tersebut adalah kita dapat beralih menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan. Kegiatan selanjutnya, kita akan mempelajari manfaat dan perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. Kehidupan bermasyarakat di Indonesia diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Perbedaan yang ada harus disikapi dengan baik agar tidak terjadi konflik. Berikut contoh sikap dan perilaku baik dalam menyikapi keberagaman. Yang pertama, menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. Yang ketiga, menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Jika keberagaman yang ada di masyarakat dapat disikapi dengan baik, maka dapat memberikan banyak manfaat. Manfaat keberagaman yang ada di masyarakat antara lain, yang pertama, dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran dan dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Yang kedua, dengan adanya keberagaman budaya di lingkungan masyarakat, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. Dan yang ketiga, dengan adanya keberagaman jenis pekerjaan, membuat warga masyarakat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Kegiatan selanjutnya adalah penerapan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Contoh penerapan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari di sini ada pensil, peniti, klip, gayung, dan gelas. Pengukuran dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan dengan orang yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena satuan tidak baku yang digunakan seseorang dapat berbeda dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran keliling bangun datar. Anak-anak masih ingat kan apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Contohnya ada persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga, jajar genjang, dan lingkaran. Selanjutnya, keliling bangun datar adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Sekarang, kita coba mengukur keliling dari sebuah benda, yaitu bingkai foto. Satuan tidak baku yang digunakan adalah peniti. Coba kita hitung bersama-sama ya, berapa keliling dari bingkai foto ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Nah, berarti ada 10 peniti. Jadi, keliling bingkai foto tersebut adalah 10 peniti. Selanjutnya adalah pengukuran volume benda dengan satuan tidak baku. Nah, di sini Miss Deli mempunyai 3 botol kecap kecil. Miss Deli akan menuangkan semua kecap yang ada di botol kecil ke dalam sebuah botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap yang ada di botol kecil tepat memenuhi botol besar. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Jadi, volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil tersebut merupakan satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Selanjutnya, di sini Miss Deli punya ember plastik. Ember tersebut dapat terisi penuh dengan air setelah dituang sebanyak 6 gayung. Artinya, volume ember tersebut adalah 6 gayung. Jadi, satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur volume ember adalah gayung. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss Deli mohon maaf ya. Tetap semangat belajar dari rumah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.